Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah uh, variabel kompleks buat Anda mahasiswa program studi teknik elektro yang merupakan kontraktor mata kuliah ini di semester ini. Sekali lagi mata kuliah ini sebenarnya adalah mata kuliah dengan nama matematika teknik pada kurikulum sebelumnya. Dan karena Anda datang dari berbagai latar belakang uh, ilmu yang tidak semuanya datang dari eksak, maka, materi yang disampaikan pada mata kuliah ini sesungguhnya adalah perulangan pelajaran yang mungkin pernah Anda dapatkan pada bangku SMA atau SMK atau bahkan juga mungkin SMP. Mudah-mudahan bukan di bangku SD ya. Dan setelah kita mempelajari beberapa teknik dasar ya, khususnya terkait dengan operasi perpangkatan, sekarang kita datang kepada apa yang, eee, kemudian kita sebut sebagai persamaan simultan. Persamaan simultan ini adalah, eee, sebuah persamaan matematika yang perlu kita selesaikan, dicari variabelnya, tetapi yang akan kita lakukan adalah mencari beberapa variabel dalam waktu yang bersamaan, ya. Di matematika, persamaan simultan ini memiliki nama lain sistem persamaan atau, equation system ya. Jadi ada 2 persamaan setidaknya dalam, persamaan simultan, minimal ada 2. Jadi bisa lebih bisa lebih. Pada kesempatan ini kita hanya akan melihat setidaknya 2 saja. Dari 2 saja itu Anda harus mencari, setidaknya 2 variabel ya. Apalagi kalau lebih dari, 2 persamaan, akan lebih banyak variabel. Nah, oke. Jadi karena kita bicara persamaan simultan, maka kita perlu menyelesaikan beberapa variabel yang belum diketahui dalam persamaan. Itu tugas kita, yaitu mencari, apakah variabel yang pas dalam persamaan ini. Dan seperti yang saya sudah, sampaikan di awal bahwa kita akan mencarinya secara bersama. Jadi, kita menemukan satu variabel, dengan demikian dengan variabel itu kita akan mencari variabel yang lain. Itulah kenapa solusinya harus berlaku umum. Ingat, solusinya harus berlaku umum. Apabila salah satu variabel kita dapatkan kemudian kita apply-kan, kita terapkan pada persamaan yang lain, di mana variabel yang lain perlu kita cari dengan variabel yang sudah kita dapatkan sebelumnya, kemudian kita tidak mendapatkan variabel yang lain, maka berarti solusinya belum begitu tepat atau bisa jadi hanya berlaku pada satu persamaan saja, tidak berlaku untuk persamaan yang lain. Nah, contoh persamaan simultan di sini adalah contoh seperti ini. 7x kurang 2y sama dengan 26. Kemudian persamaan yang kedua, 6x tambah 5y sama dengan 29. Apa maksud persamaan ini? Kita perlu mencari variabel x dan y yang bisa memenuhi 7x kurang 2y sama dengan 26 atau 6x tambah 5y sama dengan 29. Dengan kata lain, apapun x-nya, kalau kita taruh di 7x kurang 2y sama dengan 26, dan apapun y-nya kalau kita taruh di situ, jadi maksudnya apapun x dan y-nya, nilai x dan y misalkan kita dapatkan x-nya 1, y-nya 1 misalkan. Kemudian kita taruh di 7x kurang 2y, itu harus 26. Atau kalau kita taruh di 6x tambah 5y, itu harus 29. Itu maksudnya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan caranya untuk menyelesaikan persamaan simultan ini. Sekali lagi kita punya 7x kurang 2y sama dengan 26. Ya, ini akan menjadi persamaan satu kita. Ya, ini akan menjadi persamaan satu kita. Dan yang kedua, 6x tambah 5y sama dengan 29. Ini akan menjadi persamaan kedua. Jadi kita punya dua persamaan yang perlu kita cari variabelnya. Variabel apa? X dan Y. X dan Y. Apapun nilai X, apapun nilai Y yang akan kita taruh di persamaan 1 dan persamaan 2,
hasilnya harus 26 dan 29. Langkah paling awal adalah kita harus, eee, menghilangkan untuk sementara salah satu variabelnya. Jadi, misalkan yang akan kita hilangkan sementara, misalkan, eee, X atau Y, misalkan ya, misalkan. Kalau kita hilangkan X, berarti akan kita cari, yang akan kita dapatkan pertama itu Y. Kalau kita hilangkan Y, maka pasti yang akan kita dapatkan pertama itu adalah X. Oke. Pada contoh ini, saya akan coba menghilangkan variabel Y-nya. Bagaimana menghilangkan variabel Y? Saya kali persamaan pertama itu dengan 5. Dengan demikian akan menghasilkan 35X kurang 10Y sama dengan 130. Gimana ini? Atau dari mana ini hasilnya? 5 kali persamaan pertama, 5 kali 7X sama dengan 35X, 5 kali, minus 2Y sama dengan minus 10Y, dan 5 kali 26 sama dengan 130. Jadi persamaan pertama kemudian akan menjadi 35X kurang 10Y sama dengan 130 setelah dikali dengan 5. Oke. Sekarang bagaimana dengan, persamaan kedua? Saya katakan bahwa pada contoh ini saya akan coba menghilangkan variabel Y-nya dulu untuk mendapatkan variabel X. Jadi sekali lagi, untuk sementara yang akan saya hilangkan dulu variabel Y. Kalau Anda perhatikan ini 35X kurang 10Y sama dengan 130, maka jalan satu-satunya variabel, persamaan 2 ini saya harus kali dengan angka 2. Harus kali dengan angka 2. Kalau saya kali dengan angka 2, ya, maka hasil persamaan 2 akan jadi 12X tambah 10Y kurang, sama dengan 58. Sekali lagi 12X tambah 10Y sama dengan 58. Didapat dari mana ini? 2 kali 6X, 12X. 2 kali 5Y, 10Y. 2 kali 29, 58. Oke. Persamaan yang baru ini, yaitu 35X kurang 10Y sama dengan 130, dan 12X tambah 10Y sama dengan 58, kemudian kita operasikan dengan operasi penjumlahan. Masing-masing dioperasikan dengan sejenisnya. X dengan X, Y dengan Y, dan konstanta dengan konstanta. Konstanta maksudnya angka yang sudah ada di situ ya, tidak ada variabel di dalam. Oke. Kita dapatkan 10 minus 10Y tambah 10Y itu kan habis. 0 kan. Jadi kita tidak perlu tulis lagi. Maka yang akan kita dapatkan adalah 35X tambah 12X, yaitu 47X, dan 130 tambah 58 menghasilkan 188. Dari sini kita sudah bisa dapat X. 47X sama dengan 188 itu kan seperti kata lainnya, berapakah X kalau dikali dengan 47 hasilnya 188. Atau di matematika sering digunakan bahwa X itu kita akan dapatkan dengan membagi 188 dengan 47. Nah, hasilnya adalah 4. Jadi kita sudah dapatkan variabel pertama, yaitu variabel X dengan nilai 4. Untuk mendapatkan variabel Y, Anda masukkan saja X ini di salah satu persamaan yang ada. Apakah di persamaan pertama, apakah di persamaan kedua, atau mau cari di persamaan-persamaan yang baru tadi, 35X kurang 10Y sama dengan 130, atau 12X tambah 10Y sama dengan 58. Terserah Anda. Mana yang paling mudah? Ya, kalau saya biasa menggunakan posisi bagaimana mencari apa hasil operasinya itu tidak menghasilkan angka yang lebih besar lagi, gitu kan? Ya, maka kita gunakan persamaan pertama saja.
Kalau kita ganti X-nya dengan 4, maka dia akan menghasilkan seperti ini. 7 kali 4 kurang 2Y sama dengan 26. 7 kali 4 akan menghasilkan 28, sementara yang lain tidak ada perubahan. Selanjutnya, bagaimana kita mau cari, eee, mau bikin supaya yang sebelah kiri sama dengan itu hanya tersisa koefisien dan variabelnya saja. Mana yang koefisien sini? Yang ada variabel Y. Berarti koefisiennya -2. Bagaimana caranya supaya hanya mereka saja yang tersisa di bagian kiri sama dengan? Kita belajar dari aljabar bahwa untuk menghilangkan yang tidak kita inginkan, baik di ruas kanan atau di ruas kiri, maka kita harus lakukan operasi, apakah itu penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk menghilangkan, eee, konstanta di bagian kiri sama dengan yaitu 28, jalan satu-satunya adalah dengan kita mengurangkan dengan angka 28 lagi. Dengan catatan dengan catatan, kalau bagian kiri kita sudah lakukan dikurangkan dengan 28, maka yang sebelah kanan sama dengan juga harus berlaku demikian. Dengan demikian, hasilnya akan seperti ini. Yang sebelah kiri tertinggal -2Y dan yang sebelah kanan akan menjadi 26 kurang 28. Selanjutnya akan menghasilkan -2Y sama dengan -2. Sama seperti X tadi, kita akan mencari Y. -2Y sama dengan -2 itu artinya berapakah Y kalau dikali -2 itu hasilnya adalah -2. Jawaban satu-satunya yaitu 1. -2 kali 1 sama dengan -2. Jadi Y adalah 1. Anda bisa menguji apakah hasil ini benar atau tidak. Masukkan saja nilai 4 di persamaan pertama dan nilai 1 di persamaan yang pertama. 4 mengganti X, 1 untuk mengganti Y. Anda akan lihat hasilnya kayak apa. 7 kali 4, 28. 2 kurang 1, 2. 28 kurang 2, 26. Oke, berarti persamaan 1 benar. Persamaan 2. 4 kali 6 atau 6 kali 4, 24. Ditambah 5 kali 1. 5 kali 1 kan 5. 24 tambah 5, 29. Berarti persamaan 2 memenuhi. Nah, itu yang dimaksud persamaan simultan. Jadi apapun nilai X dan nilai Y-nya, kalau kita taruh di persamaan simultan, dalam hal ini contoh ini cuma 2 persamaan saja, maka dia harus memenuhi hasilnya yaitu 26 dan 29. Sekarang kita perhatikan contoh yang lain yang mungkin terlihat sedikit lebih mengintimidasi. Kalau yang tadi kita perhatikan contohnya tidak dalam bentuk pecahan. Sekarang bagaimana kalau dalam bentuk pecahan? Oke, kita akan perhatikan dengan baik dan mengikutinya dengan cara seksama ya, supaya tidak terlewat. Kita punya X per 8 tambah 5 per 2 sama dengan Y. Oke. Selain bentuknya ini sudah beda dengan tadi, sudah dalam bentuk pecahan, Anda lihat urut-urutannya. Yang pertama, oke, X-nya masih ada di bagian situ. Tetapi kemudian X-nya itu tidak dioperasikan dengan variabel yang lain. Kalau yang sebelumnya kan kita lihat X tambah atau kurang Y gitu kan. Kemudian hasilnya adalah konstanta. Kalau yang ini, dua persamaan ini kita lihat berbeda sekali ya dengan yang contoh pertama. Konstantanya ada di kiri sama dengan. Variabelnya ada di sebagian ada di kanan sama dengan. Nah, kita tidak perlu terkecoh ini. Ada teknik yang harus kita lakukan, penyesuaian ya boleh dibilang.
untuk menyelesaikan atau menyederhanakan persamaan pertama dan persamaan kedua. Oke, saya akan memilih untuk persamaan pertama ini, caranya bagaimana supaya X/8 itu tidak ada dalam bentuk pecahan lagi. Atau saya mau coba bikin yang pecahan itu sama sekali tidak ada lagi, hilang semua bentuk pecahannya. Maka saya perlu membuat bagaimana supaya pertama saya lihat supaya tertinggal X saja, gitu ya. Itu dulu. Tetapi setelah saya perhatikan konstantanya, wah ini enak juga kalau saya, ambil satu angka yang bisa membuat dia sama sekali tidak dalam bentuk pecahan lagi. Kalau Y tidak ada masalah kan? Y tidak masalah, dia tidak dalam bentuk pecahan, setidaknya dalam kasus ini, oke. Saya ambil angka 8, saya kali 8 ini dengan persamaan pertama, maka dia akan menghasilkan 8x/8 tambah 40/2 sama dengan 8y. 8x/8 kan itu akan menghasilkan X. Sementara 40/2 itu kan 20. Sama dengan 8y. Ini akan menjadi persamaan yang baru ya. X tambah 20 sama dengan 8y. Yang kedua, sama seperti yang tadi, saya akan coba membuat supaya bentuk pecahannya itu hilang sama sekali. Supaya bentuknya akan sama seperti yang ini. X tambah 20 sama dengan 8y. Saya kalikan dengan 3 persamaan 2. Ini akan menghasilkan 33 tambah 3y/3 sama dengan 9x. Hasil akhirnya adalah 33 ditambah y, 3y/3 kan 3/3 itu habis ya, sama dengan 9x. Oke, sampai di sini kita belum mendapatkan formula standar seperti yang sebelum-sebelumnya. Bahwa kalau yang sebelumnya kita perhatikan konstantanya harus ada di kanan sama dengan atau setelah sama dengan. Kalau ini kan dua-duanya ada di sebelum sama dengan. Yang pertama X tambah 20. Wah, sama dengan 8Y. Yang kedua 33 tambah Y sama dengan 59. Sekarang bagaimana caranya kita membuat supaya 20 itu pindah atau konstanta itu pindah di setelah sama dengan dan juga yang konstanta di persamaan yang yang baru ini bagaimana pindah di sebelah kanan. Oke. Kalau kita pakai aljabar, kita harus membuat supaya bagian kiri ini hanya tersisa saja variabel. Ya. Maka yang patut kita dan bagian kanan kita sisakan konstanta, gitu ya. Konstanta. Maka yang paling mudah adalah yang bagian kanan, yang bagian kiri kita kurangkan dengan 20 dan bagian kanan kita kurangkan juga dengan 20. Itu langkah pertama. Tetapi kalau langkah pertama ini kita lakukan, maka variabel di setelah sama dengan masih ada 8y. Hal yang sama kita perlu hilangkan dulu. Berarti yang sama dengan 8y itu kita kurangkan juga dengan 8y supaya hilang tinggal minus 20. Maka pendek ceritanya hasilnya akan seperti ini. Ya. Yang X tambah 20 sama dengan 8y akan menghasilkan X kurang 8y sama dengan minus 20. Dan 33 tambah Y sama dengan 9X akan menjadi 9X kurang Y sama dengan 33. Ada yang bilang, ya sudah pindah ruas saja. Kalau pindah ruas berarti dia akan berubah tanda. Boleh juga. Tetapi saya berharap Anda paham kenapa dia pindah ruas. Kalau yang belum tahu silakan boleh tanya, nanti saya kasih video sendiri untuk itu ya. Oke, jadi kita sudah dapatkan persamaan yang baru lagi. Ya, kita namakan persamaan 3 dan persamaan 4. Sudah selesai? Belum. Karena kita belum dapat nilai variabelnya. Tetapi
Kalau kita perhatikan, ini formatnya sudah sama seperti contoh pertama. Tidak ada dalam bentuk pecahan, variabelnya sudah ada di depan sama dengan, dan konstantannya sudah ada setelah sama dengan. Jadi variabel-variabel sudah ada di sebelah kiri sama dengan, dan konstanta sudah ada di sebelah kanan sama dengan. Gimana ini? Apa yang akan kita lakukan? Ingat, kita bisa menghilangkan untuk sementara X ya, yang ada berisi atau contain yang ada berisi variabel X, atau kita bisa menghilangkan yang berisi variabel Y. Pada kesempatan ini, saya juga memilih untuk menghilangkan variabel Y dulu. Karena menurut saya ini yang mungkin paling mudah ya. Saya kali persamaan 4 ya dengan 8. Saya kali persamaan 4 ini dengan 8. Ini akan menghasilkan 72X kurang 8Y tambah sama dengan 264. Ya kan? 72 itu didapat dari 8 kali 9 minus 8Y didapatkan dari 8 kali minus Y, dan 264 adalah hasil perkalian antara 8 kali 33. Oke? Nah, kita perhatikan bahwa persamaan 3 ini dengan adanya persamaan yang baru, persamaan 5 ini, yang merupakan hasil perkalian persamaan 4 dan angka 8, ini sudah pas. Saya bisa hilangkan untuk sementara Y-nya. Tapi kali ini saya tidak menggunakan operasi penjumlahan. Ya. Saya menggunakan operasi pengurangan. Bagaimana itu? Saya gunakan operasi pengurangan yaitu 3 dikurangkan dari 5 atau 5 kurang 3. Persamaan 5 kurang persamaan 3. Ingat, persamaan 5 kurang persamaan 3. Bukan 5 kurang 3 ya. Tapi persamaan 5 ini dikurangkan dengan persamaan 3. Jadi 72X kurang 8Y sama dengan 264 kurang X kurang 8Y sama dengan minus 20. Ingat, untuk mengurangkan itu kita hanya operasikan pengurangan ini pada yang jenisnya sama. X dengan X, Y dengan Y, konstanta dengan konstanta. Maka didapatkan ini. Oke, ya. Ya, jadi ini ya. Jadi persamaan 5 dikurang persamaan 3, kita dapatkan 71X sama dengan 284. Nah, kebetulan pada kesempatan ini hasil X-nya sama dengan 4 juga. 71X didapat dari mana? 72X kurang X, Y-nya hilang, karena minus 8Y kurang 8Y itu sama dengan minus 8Y tambah 8Y. Habis. Kemudian 284 dapat dari mana? 264 kurang 20. Itu sama dengan 264 tambah 20. Hasilnya 284. Nah, kalau kita bahagi 284 bagi 71, itu akan menghasilkan X-nya 4. Kalau demikian, kita tinggal memilih X-nya saya mau taruh di mana. Ingat, carilah persamaannya yang bentuknya tidak akan menyusahkan Anda apabila Anda ingin menempatkan X-nya. Oke ya. Ya, kita sudah dapatkan X sama dengan 4. Ada persamaan 3X kurang 8Y sama dengan minus 20. Dan persamaan 4, 9X kurang Y sama dengan 33. Dan persamaan 5, 7X kurang 8Y sama dengan 264. Sekali lagi, X ini, X sama dengan 4, Anda tinggal pilih mau taruh di persamaan 1, 2, 3, 4, atau 5. Silakan. Mana yang paling mudah? Kalau saya memilih persamaan 3. Jadi X di persamaan 3 saya ganti dengan 4. Selanjutnya, jika Anda sudah paham bagaimana menghilangkan variabel atau konstanta di salah satu bagian sama dengan, saya pindah pindah ruas saja. Saya pindah 4 itu di
kanan sama dengan, maka dia akan jadi seperti ini. Minus 8Y sama dengan minus 20 kurang 4. Oke, itu akan menghasilkan minus 8Y sama dengan minus 24. Berapakah Y kalau dikali minus 8 hasilnya adalah minus 24? 3. Nah, kita sudah dapatkan X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Anda boleh uji X itu kalau ditaruh di persamaan 1 dan Y itu ditaruh di persamaan 1 akan menghasilkan nilai 5/2. Itu maksudnya. Atau gini dah. Maksudnya kalau X-nya kita taruh di persamaan 1 berarti 4/8 ya. 4/8 tambah 5/2 sama dengan Y 3. Ya, coba hitung saja. 4/8 tambah 5/2 sama dengan 3. Oke, memenuhi. Kemudian yang persamaan 2. 11 tambah 3/3. 1 kan itu. 3/3 1 ya berarti. 11 tambah 1, 12. Benarkah 12? 3 kali 4, 12. Ya, oke. Jadi, saya rasa sangat to the point ya, sangat straightforward di sini. Anda tinggal perhatikan lagi dari awal video ini untuk menyelesaikan uh, persamaan simultan ini. Setelah ini kita akan melihat uh, persamaan kuadrat. Bagaimana mencari uh, nilai X pada persamaan kuadrat. Tapi sebelum ke situ, silakan Anda mengerjakan tugas ini dan kemudian segera laporkan secepatnya kepada saya menggunakan email kampus atau melalui email saya yaitu email kampus ya. Sudah ada di layar monitor Anda. 8X kurang 3Y sama dengan 51. 3X tambah 4Y sama dengan 14. Tugas Anda mencari berapa nilai X dan berapa nilai Y. Yang kedua, 5A sama dengan 1 kurang 3B. 2B tambah A tambah 4 sama dengan 0. Jadi sekali lagi, variabelnya tidak harus X dan Y ya. Coba lihat, soalnya ini kan diganti X dan Y dengan A dan B. Soal yang ketiga dalam bentuk pecahan. Seperti Anda lihat dalam layar ini. Anda boleh berdiskusi dengan rekan-rekan Anda yang lain. Mau teleconference kayak pakai Skype, pakai WA, WA call dan seterusnya, apapun itu, Google Meet silahkan. Yang penting tugasnya dilaporkan secara mandiri ya, secara pribadi. Selamat belajar buat Anda semua. Sampai jumpa di materi berikutnya.